penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, naikkan syukur buat kesempatan yang sangat baik yang Kau beri bagi kami. Kami boleh memuji menyembah Engkau, dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, agar sungguh firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya sebab Engkau penuh kuasa. Firman-Mu dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, memulihkan hati kami, memulihkan keadaan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur buat kesempatan yang sangat baik yang Tuhan beri bagi kita. Nah saudara, di hari-hari yang luar biasa ini, hari-hari yang penuh dengan perjuangan, hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan gejolak, hari-hari yang saudara belum menentu masa depan dunia ini. Saudara, kita membutuhkan satu kekuatan ekstra. Kita membutuhkan saudara sesuatu yang mampu menolong saudara dan saya. Ya, kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita membangun manusia batiniah. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayat 18 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak tawar hati. Kenapa orang bisa tawar hati? Tawar hati sangat mungkin orang bisa karena penderitaan yang lama, sakit penyakit yang lama, masalah-masalah yang tidak kunjung selesai, atau kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini saudara. Bisa berbagai hal orang bisa menjadi tawar hati. Itu sebabnya saudara dan saya butuh kekuatan yang daripada Tuhan, butuh nasihat firman Allah. Dikatakan kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi ada manusia jasmaniah, ada manusia batiniah. Untuk kita menang atas segala situasi, kekuatan yang luar biasa itu munculnya dari dalam, yaitu dari manusia batiniah kita. Sebabnya saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini kita akan belajar 3 hal. Kita harus siap menghadapi masa sukar, bukan menghindarinya. Kita harus fokus pada yang tak kelihatan, bukan yang kelihatan. Dan kita harus percaya bahwa ada kemuliaan di balik segala penderitaan atau kesulitan. Saudara, batin manusia itu dikatakan mudah terluka, mudah robek. Disebabnya saudara, batin ya, yaitu sesuatu yang terdapat di dalam hati, kata kamus yang dibaca, sesuatu yang menyangkut jiwa, perasaan hati dan sebagainya. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak kelihatan. Ada yang menyebut juga batin itu emosi atau hati atau jiwa
atau mental, moral, nurani, nyawa, rohani, ya, spirit. Dan kalau batiniah itu juga bicara tentang kerohanian kita. Mari kita bangun diri kita, bangun roh kita lebih dari membangun yang kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, tetapi yang tidak kelihatan bernilai kekal. Saudara, tekanan batin, ya, karena luka batin itu bisa karena tertolak bisa dari dalam kandungan, tertolak bisa waktu lahir, tertolak bisa dalam pergaulan, tertolak bisa juga waktu sudah muda. Jadi di segala tempat, di segala maksud saya musim usia kita, orang bisa tertolak, ya. Tapi ada berita gembira. Kalau saudara dan saya diizinkan lahir di atas muka bumi, saudara dan saya ada rencana dalam hidup ini, ya. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, menerima saudara dan saya apa adanya, ya. Kemudian saudara, juga luka itu bisa disebabkan karena kepahitan. Kepahitan tidak mau mengampuni. Saudara, di setiap ruang hati kita harus selalu menyediakan ruang, namanya ruang pengampunan. Tuhan Yesus mengajar dalam satu doa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi setiap hari kita berdoa untuk kita menerima pengampunan dari Tuhan, dan untuk kita mampu mengampuni orang lain. Tanpa pengampunan, saudara, ya, kalau kita tidak menyakiti orang lain menyakiti kita, itu pasti. Itu sebabnya jangan tinggal di dalam kepahitan. Itu saudara racun bagi jiwa. Orang-orang yang kepahitan mudah putus asa, saudara. Ketika ada tekanan-tekanan, ada kesulitan-kesulitan, ada penderitaan, dia bisa putus asa, dia bisa berbalik, dia bisa kehilangan imannya, bisa kandas, firman Tuhan katakan. Itu sebabnya saudara dan saya harus betul-betul menjaga hati kita tetap murni, saudara. Jangan tinggal di dalam kepahitan. Atau saudara pernah mengalami trauma, ya. Trauma yang saudara pernah alami, entah trauma kecelakaan, trauma yang mengerikan, trauma perlakuan tidak wajar, dan berbagai macam trauma. Ya, Tuhan juga mau menyembuhkan setiap saudara dan saya, biar setiap kita mengalami kesembuhan batin. Supaya apa? Manusia batiniah kita menjadi manusia yang kuat, sehingga kita mampu berbuat kebajikan. Dan juga saudara, kita bisa menang atas konflik-konflik batin dalam kehidupan kita. Begitu banyak permasalahan, ya, disebabkan batinnya yang terluka. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, aku membangun, ya, manusia batiniah dari hari ke sehari. Secara fisik, ya, atau secara jasmaniah kita makin merosot, tetapi manusia rohaniah atau batiniah kita bisa semakin kuat. Nah saudara, mari kita belajar bersama-sama. Tadi kita harus siap menghadapi masa sukar, bukan menghindarinya. 2 Timotius 3 ayat 1-4 jelas sekali berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jelas sekali di dalam surat 2 Timotius ini bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kesukaran itu bukan saja karena kesulitan alam, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu juga dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Tetapi kesulitan ini juga lebih diutamakan karena ulah manusia. Karena kondisi manusia yang mencintai dirinya sendiri. Ya, karena manusia yang jadi hamba uang. Berapa banyak hari-hari ini orang tersandera karena uang, saudara. Masuk penjara karena uang, pembunuhan karena uang, dan berbagai karena uang. Firman Tuhan katakan kalau ada makanan dan pakaian cukuplah. Biar kita, saudara, tahu mencukupkan diri kita. Kita tahu berpada dengan apa yang ada, yang Tuhan anugerahkan. Kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya. Ya, masa yang sukar kita harus hadapi. Mereka membual, menyombongkan diri, sombong, memfitnah. Hati-hati dengan kabar-kabar hoax, saudara. Ya, fitnah sana, fitnah sini. Berontak terhadap orang tua, berontak terhadap otoritas, tidak tahu berterima kasih. Mari kita belajar berterima kasih, belajar mengucap syukur. Tidak peduli agama, tidak peduli aturan lagi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ya, Yesus adalah Raja Damai yang tinggal di hati kita, biar kita juga menjadi orang yang membawa damai dan suka berdamai, saudara. Apalagi suka menjelekkan orang lain. Ya, hati-hati menjelekkan orang lain. Tidak dapat mengekang diri, ngomongnya sembrono, garang, tidak suka yang baik, berkhianat, tidak berpikir panjang, dan lain sebagainya, saudara. Itu kondisi manusia di akhir zaman. Ya, jadi kesulitan demi kesulitan, berbagai hal bisa menyerang manusia. Mari kita bekali, ya, di masa yang sukar ini, kita tumbuh karakter kita makin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kita tinggal di dalam kerendahan hati, kita tinggal di dalam kelemah lembutan, saudara. Diisi dengan kebenaran firman Allah. Apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, kita turuti. Jangan menuruti hawa nafsu kita, jangan menuruti keinginan daging kita, jangan menuruti hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus bahkan, saudara, menulis di dalam surat Korintus bahwa dia mengalami tindasan, mengalami tekanan, mengalami masa sukar di dalam pelayanannya sebagai rasul. Ya, itu ditulis dalam 2 Korintus pasal 4 juga, ayat sebelumnya, ayat 8 dan 9 bilang begini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Jadi rasul yang melayani kebenaran pun tidak luput dari tindasan dari berbagai arah. Ya, kami habis akal, tidak tahu harus berbuat apa, saudara. Namun tidak putus asa. Jadi mungkin hari-hari ini saudara sedang habis akal, tidak tahu harus berbuat apa. Ya, datang saja sama Tuhan. Hikmat Tuhan akan menolong saudara dan saya. Ya, jangan sampai putus asa. Kami dianiaya, kata Rasul Paulus, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, ya, terjemahan lain dibanting, namun tidak binasa. Jadi berbagai hal telah dialami oleh Rasul Paulus. Juga ditulis lagi di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25.
Saya sering dimasukkan ke dalam penjara. Sudah 5 kali orang Yahudi menyiksa saya, setiap kali dengan 39 kali cambukan. Jadi ada hukum orang Yahudi, kalau melakukan salah dicambuk, saudara. Kalau pernah dicambuk 40 kali, nanti melakukan salah lagi tidak boleh dicambuk. Itu sebabnya saudara mereka hitung supaya tidak mencapai 40 sampai 39 di stop. Nah, supaya apa? Nanti bisa dicambuk lagi. Nah, Rasul Paulus udah 5 kali nih dicambuk. Kemudian 3 kali saya dipukul dengan tongkat oleh orang-orang Roma. Saya pernah dilempari dengan batu oleh banyak orang. 3 kali kapal yang saya tumpangi karam di laut. Sekali saya terapung-apung di laut selama 24 jam. Bayangkan, ini yang tertulis, belum yang dialami tidak tertulis. Betapa kesulitan, ya, tekanan, penderitaan juga pernah dialami oleh Rasul Paulus, dan dia menasihatkan agar kita tidak tawar hati, agar kita membangun manusia batiniah kita, saudara, supaya kita benar-benar mengalami satu terobosan. Dan dia berkata begini, saudara, luar biasa dikatakan di 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, saudara. Jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya begini, ketika saudara dan saya sedang mengalami kelemahan, mari justru waktu kelemahan, waktu dalam tekanan, kita mencari Tuhan, saudara, supaya kita mendapat anugerah, mendapat kasih karunia di hadapannya. Hal yang kedua yang kita akan belajar, kita harus fokus pada yang tak kelihatan, bukan yang kelihatan. Saudara, memang di dunia yang dunia ini sedang berlomba-lomba. Kita perlu hati-hati. Jangan kehidupan kita dibawa dengan gaya dunia, tetapi biar gaya kerajaan surga kita bawa ke dunia. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan berbagai hal, ya, kemewahan-kemewahan dan lain sebagainya, sampai ya melakukan banyak hal yang tidak halal, bisa korupsi, bisa mencuri, bisa bohong dan lain sebagainya. Saudara, berapa sih kebutuhan kita ini? Makan, ya paling banyak kita 3 kali, ya. Jadi saudara, mari kita belajar. Orang yang paling kaya yang pernah hidup, pangkatnya paling tinggi, hikmatnya paling banyak, ya semua hebat, itu namanya Salomo, saudara. Tapi saudara, Salomo menulis kitab Pengkhotbah, di Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai 11 bilang begini. Ya, kalau saudara bisa membaca dari ayat yang pertama, dia membuka taman-taman, membuka ya yang baik-baik semua, ya. Saya penggal saja mulai ayat 8 sampai ayat 11. Dikatakan begini, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun,
sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, hal yang ditulis oleh Salomo biar menjadi peringatan buat saudara dan saya. Apa sesungguhnya yang saudara dan saya kejar? Mau pinter, dia paling pinter, paling berhikmat, saudara. Mau kaya sampai seluruh perabotnya terbuat dari emas. Mau jabatan tinggi, dia sudah paling tinggi, dia raja. Tapi saudara, menjadi sia-sia. Bahkan belum pernah ada kali raja yang istrinya sampai, saudara, istrinya 700, gundiknya 300, berarti saudara 1000. Belum pernah ada, itu baru Salomo, saudara. Jadi semuanya akhirnya sia-sia, nggak ada arti apa-apa, ya. Bahkan di pasal 5 ayat 10 katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi jangan mengejar yang kelihatan, saudara, tetapi mari kita mengejar yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, asal saudara dan saya berkecukupan. Puji Tuhan, saudara. Allah sumber kecukupan, juga Allah sumber kelimpahan. Tujuannya agar saudara dan saya bisa memberkati orang lain. Bukan numpuk harta buat diri kita, tetapi agar saudara dan saya bermurah hati, menjadi saluran berkatnya Tuhan buat orang lain. Ya, ketika orang mengejar harta akan terjerat justru di dalamnya. Nah, saudara juga jangan mengejar tentang penampilan-penampilan. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4 katakan begini. Kecantikanmu jangan hanya kecantikan yang nampak dari luar, seperti misalnya dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas atau pakaian yang mewah. Sebaliknya, kata firman Tuhan, hendaklah kecantikanmu itu berasal dari dalam batinmu. Nah, kembali saudara, membangun manusia batiniah kita dengan perhiasan perangai yang lemah lembut dan tenang. Itulah perhiasan yang tidak akan binasa dan sangat berharga di hadapan Allah. Puji Tuhan, saudara. Jadi mari kita ingat, ya, jangan hanya memperhatikan penampilan kita, tapi lebih memperhatikan manusia batiniah kita. Kita hiasi dengan roh yang lemah lembut dan tenang, dengan roh yang rendah hati, ya. Semakin kita serupa dengan gambaran daripada Tuhan. Saudara, kembali, ya, yang tidak kelihatan yaitu iman saudara dan saya. Iman kita harus bangun terus menerus, makin dalam, makin percaya akan Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah kepastian dari apa yang kita harapkan dan keyakinan dari apa yang tidak bisa kita lihat. Sekalipun kita belum lihat, ya, ada dasarnya untuk kita percaya bahwa Tuhan pasti menggenapinya sesuai dengan firman Allah. Ketika saudara dan saya cinta firman Allah, saudara, kita akan melihat perkara-perkara yang baik. Bahkan di pasal 11 ayat 27 ini untuk Musa. Oleh iman Musa meninggalkan Mesir. Dia menjadi anak putri Fir'aun. Enak tinggal di kerajaan Mesir. Tetapi karena iman, saudara, ia tidak takut terhadap kemarahan Raja Fir'aun. Ia tetap bertahan seolah-olah ia dapat melihat Allah yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Jadi dia rela menderita, dia rela menyingkir. Demi apa, saudara? Demi imannya, demi sesuatu yang belum dilihat oleh kasat mata, tetapi dilihat oleh mata iman. Itu yang perlu saudara dan saya bangun. Iman kita, ya.
Jadi saudara memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu manusia batiniah kita, yaitu iman kita kepada Tuhan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 berkata begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara diperintahkan agar saudara dan saya berakar di dalam Yesus, dibangun di atas dasar Yesus, dan biar bertambah teguh iman saudara dan saya. Bagaimana iman bertambah teguh? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Jadi saudara dan saya harus makin senang mendengar firman Allah, makin senang merenungkan firman Allah. Supaya apa? Manusia batiniah kita terus dibangun dari sehari ke sehari, saudara. Jadi saudara dan saya akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang tidak gampang ini. Saudara dan saya membutuhkan iman yang terus tumbuh, iman yang terus diperbarui, iman yang diperkuat di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi perhatikan atau fokus yang tidak kelihatan, bukan hanya yang kelihatan saja. Ya, jangan sampai kita ditipu oleh si jahat. Tapi mari pandangan kita tujukan kepada Yesus. Hal yang ketiga, kita harus percaya ada kemuliaan di balik segala penderitaan. Kalau saudara dan saya diizinkan mengalami kesesakan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan karena kita melakukan kehendak Allah, percayalah, Tuhan itu sumber penghiburan buat saudara dan saya. Ya, Yesus telah memberikan teladan yang luar biasa dalam Filipi 2 ayat 8-9 ditulis begini, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, Tuhan memberikan kemuliaan, menyediakan kemuliaan buat saudara dan saya yang bersedia, yang mau membayar harga, yang merespon dengan benar atas setiap situasi dan kondisi. Saudara, kesulitan, penderitaan yang saudara dan saya alami di dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan kekekalan nanti, dibandingkan kemuliaan nanti. Waduh, betapa senangnya saudara. Ini seringkali saudara dan saya tertipu ya, karena kita ini cuma lihat yang kelihatan saja. Rasanya hidup ini terus berjuang untuk prestasi, berjuang untuk kepemilikan, berjuang untuk pangkat, berjuang untuk prestasi. Ya, saudara, mari kita hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Ya, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 bilang begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, dinasihatkan agar saudara dan saya tetap bergembira sekalipun kita harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan, kesulitan, tekanan, penderitaan. Ya, iman harus diuji. Setiap saudara dan saya orang beriman pasti diuji, saudara. Jadi yang penting respon kita menanggapi setiap situasi dan kondisi itu. Mari kita berespon benar. Bahkan kitab Roma pasal 8-18 bilang begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Jadi penderitaan zaman sekarang ini saudara, ya, makin hari makin banyak penderitaan, ya, karena wabah, karena pandemi, karena kesulitan, karena tekanan, karena kejahatan, berbagai hal saudara. Itu penderitaan zaman saudara. Bahkan malapetaka, bencana alam bertubi-tubi menyerang manusia. Saudara, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada saudara dan saya. Disebabnya Rasul Paulus tadi menasihatkan, ya, sekalipun secara tubuh makin merosot, tapi manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari. Setiap saudara dan saya biar memperbarui manusia batin, ya. Jangan ada luka di batinmu. Ampuni orang yang melukai engkau, supaya saudara bebas, ya. Kalau saudara pernah tertolak di dalam kandungan, tidak siap dilahirkan karena mungkin lahir dari keluarga broken, ya, atau tertolak di masa kecil, engkau tidak ada orang tua dan lain sebagainya, Tuhan menerima engkau apa adanya. Jangan tinggal dalam kepahitan. Lepaskan pengampunan. Jangan terus tinggal dalam trauma, saudara. Biar engkau berkemenangan. Dan saudara, mari kita belajar, saudara. Siap menghadapi masa sukar, bukan menghindari. Ya, kita, saudara, harus fokus pada yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Kita harus percaya ada kemuliaan di balik segala penderitaan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa surga, kami naikkan syukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa, agar kami membangun manusia batiniah kami dari sehari ke sehari. Ampuni kami Tuhan. Banyak kali kami berfokus yang kelihatan. Kami mengejar prestasi, kami mengejar harta, kami mengejar pengaruh, kami mengejar hal-hal yang fana. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mengejar hadirat-Mu, mau mengejar pribadi-Mu, mau mengejar perkenanan-Mu Tuhan, mau mengejar apa yang sesungguhnya Engkau rencanakan untuk jadi melalui kehidupan kami. Biar kami mencintai firman-Mu, biar Tuhan kami berfokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu kami membangun iman kami, membangun manusia batiniah kami, membangun manusia rohani kami Tuhan. Agar kami mampu bukan saja bertahan, tapi kami mampu menghadapi masa yang sulit ini. Kami tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kiranya umat-Mu, orang-orang yang percaya akan Engkau, boleh membangun manusia batiniah kami. Dari sehari ke sehari, kami menjadi manusia-manusia yang perkasa, manusia-manusia yang kuat untuk menolong mereka dalam kesulitan, dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena penderitaan zaman ini, penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu mengagumkan. Anak-anak-Mu yang mengalami penolakan, Tuhan Engkau menerima apa adanya. Yang mengalami kepahitan telah dilepaskan karena mau mengampuni kesalahan orang lain. Dan kami mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Anak-anak-Mu yang mengalami trauma saat ini juga dibebaskan dalam nama Yesus. Biar kehidupannya mengalami terobosan demi terobosan. Kami mau membangun manusia batiniah kami. Kami berlari daripada tujuan. Ya, roh kami menyala-nyala untuk Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau memberkati pribadi-pribadi. Terima kasih. Kedangkan tangan saudara, siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Yesus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai saat ini,
dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.